It's lights out, we're racing in the Dutch TT here in 2025. It's a brilliant start from Bagnaia from the middle of that front row. He's going to lead the field into Perang ego diungkit saat MotoGP Belanda 2025, Marc Marquez dan Valentino Rossi takkan berjabat tangan. Marc Marquez dan Valentino Rossi dinilai tidak akan berdamai dan berjabat tangan setelah apa yang mereka tunjukkan di masa lalu. Di sela-sela gelaran MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen, panasnya rivalitas masa lalu antara Marc Marquez dan Valentino Rossi diungkit kembali. Kondisi tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah Marquez dicemooh usai memenangi sprint race dan Grand Prix di Mugello, Italia pekan kemarin. Cemoohan dari publik Italia kepada Baby Alien tidak lepas dari sentimen masa lalu tatkala Rossi gigit jari pada musim 2015 dalam perebutan gelar. Apa yang menimpa Marquez saat membela tim pabrikan Ducati yang menjalani balapan kandangnya pekan lalu sempat membuat seorang Davide Tardozzi berang. Manajer Ducati tersebut menunjukkan gestur marah kepada para penonton di mana sepantasnya hal itu tidak perlu dilakukan kepada Marquez. Tak ayal, pasang surut hubungan antara peraih 8 gelar juara dunia tersebut dan Rossi kembali diungkit oleh pengamat MotoGP Jaime Alguersuari. Di mata Alguersuari, panasnya rivalitas Marquez dan The Doctor yang masih terasa hingga saat ini tidak lepas dari perang ego kedua belah pihak. Penggemar mereka masing-masing memiliki pandangan tersendiri terutama untuk momen sepang clash yang menjadi titik puncaknya. Alguersuari tidak mengetahui ego siapa yang lebih besar dalam permainan rivalitas panas ini. Ada dua ego, dan saya tidak tahu mana yang lebih besar, kata Alguersuari, dilansir dari laman Motosan. Ego orang yang ingin menjadi yang terbaik, yang selalu terjadi, ego Rossi, ada ego yang membenarkannya. Dan itu adalah ego yang saya hormati dan kagumi, lalu ada ego Marquez, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Alguersuari berani menyebut bahwa Marquez dan Rossi tidak akan berdamai atau untuk berjabat tangan. Bagi Alguersuari menjadi kepalsuan belaka jika akhirnya Rossi dan Marquez mau untuk saling berjabat tangan. Saya rasa tidak, berjabat tangan, ucap Alguersuari. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi hal yang palsu. Sesuatu yang emosional harus terjadi, yang tidak bisa saya pikirkan sekarang. Jika mereka tidak berjabat tangan, tidak ada yang akan terjadi, dan mereka akan bertepuk tangan untuk Marc Marquez tanpa berjabat tangan. Jika Valentino Rossi sangat mengendalikan hatinya, seseorang yang dekat dengannya akan mengatakan kepadanya sebaiknya Anda berjabat tangan. Karena jika Italia akhirnya menyerah padanya tanpa Anda berjabat tangan, Anda adalah orang jahat, imbuhnya. Pengamat balapan, Carlo Pernat membahas MotoGP Belanda 2025 termasuk momen murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi tak bisa menyalip Marc Marquez. Seri seru ini mentas kemarin Minggu, 29 Juni 2025, di sirkuit Assen. Kemenangan ganda dipetik oleh pembalap Lenovo Ducati, Marquez. Performa solid pada sprint race dia lanjutkan saat menggilas sesi balapan utama. Satu hal menarik dari balapan kemarin ialah kemampuan murid Rossi, Bezzecchi dalam menyaingi Marquez. Jarak atau gap yang memisahkan kedua pembalap ini tidak terlalu lebar. Bezzecchi hanya kalah 0,635 detik dari The Baby Alien. Performa pembalap Aprilia Factory ini turut jadi sorotan pengamat MotoGP, Carlo Pernat. Pujian dari pria berusia 76 tahun itu mengalir kepadanya. Di satu sisi, Pernat juga menyoroti satu titik yang membuat Bezzecchi sulit mengalahkan Marquez. Sudah jelas bahwa kita semua melihat sisi positif, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Itulah sisi positif tersebut, Aprilia dan Bezzecchi. Ini adalah kisah yang indah. Bezzecchi menunjukkan bahwa dia merupakan pembalap yang kuat. Dia tahu cara untuk tampil bagus, memaksa timnya untuk menunjukkan yang terbaik. Aprilia mengambil langkah yang tepat dengan merekrutnya. Menurut saya, kemarin dia mengambil lompatan yang bagus. Dia sudah mepet dengan Marquez. Dia berusaha untuk melewati. Tetapi, kondisi masih sulit sebab Marquez punya aura juara. Kemudian,
Ada kedatangan Fabiano Sterlacini, menurut saya, itu sangat penting, sambung Pernat. Terlepas dari hal itu, sang pengamat juga menyoroti penampilan bagus KTM. Pabrikan asal Austria ini dinilai membuat seri Belanda menjadi semakin seru. Bisa kita katakan bahwa Assen adalah seri yang seru, bedahnya. Keren, karena KTM bisa menembuskan 3 sepeda motornya di posisi 9 besar. Ini adalah bukti lain dari kehebatan tersebut. Dengan sumber daya yang minim, pembalap mereka beraksi dengan solid, tambah Pernat. Marc Marquez dan Valentino Rossi dinilai tidak akan berdamai dan berjabat tangan setelah apa yang mereka tunjukkan di masa lalu. Di sela-sela gelaran MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen, panasnya rivalitas masa lalu antara Marc Marquez dan Valentino Rossi diungkit kembali. Kondisi tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah Marquez dicemooh usai memenangi sprint race dan Grand Prix di Mugello, Italia pekan kemarin. Cemoohan dari publik Italia kepada Baby Alien tidak lepas dari sentimen masa lalu tatkala Rossi gigit jari pada musim 2015 dalam perebutan gelar. Apa yang menimpa Marquez saat membela tim pabrikan Ducati yang menjalani balapan kandangnya pekan lalu sempat membuat seorang Davide Tardozzi berang. Manajer Ducati tersebut menunjukkan gestur marah kepada para penonton di mana sepantasnya hal itu tidak perlu dilakukan kepada Marquez. Tak ayal, pasang surut hubungan antara peraih 8 gelar juara dunia tersebut dan Rossi kembali diungkit oleh pengamat MotoGP Jaime Alguersuari. Di mata Alguersuari, panasnya rivalitas Marquez dan The Doctor yang masih terasa hingga saat ini tidak lepas dari perang ego kedua belah pihak. Penggemar mereka masing-masing memiliki pandangan tersendiri terutama untuk momen sepang clash yang menjadi titik puncaknya. Alguersuari tidak mengetahui ego siapa yang lebih besar dalam permainan rivalitas panas ini. Ada 2 ego, dan saya tidak tahu mana yang lebih besar, kata Alguersuari, dilansir dari laman Motosan. Ego orang yang ingin menjadi yang terbaik, yang selalu terjadi, ego Rossi, ada ego yang membenarkannya. Dan itu adalah ego yang saya hormati dan kagumi, lalu ada ego Marquez, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Alguersuari berani menyebut bahwa Marquez dan Rossi tidak akan berdamai atau untuk berjabat tangan. Bagi Alguersuari menjadi kepalsuan belaka jika akhirnya Rossi dan Marquez mau untuk saling berjabat tangan. Saya rasa tidak, berjabat tangan, ucap Alguersuari. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi hal yang palsu. Sesuatu yang emosional harus terjadi, yang tidak bisa saya pikirkan sekarang. Jika mereka tidak berjabat tangan, tidak ada yang akan terjadi, dan mereka akan bertepuk tangan untuk Marc Marquez tanpa berjabat tangan. Jika Valentino Rossi sangat mengendalikan hatinya, seseorang yang dekat dengannya akan mengatakan kepadanya sebaiknya Anda berjabat tangan. Karena jika Italia akhirnya menyerah padanya tanpa Anda berjabat tangan, Anda adalah orang jahat, imbuhnya. Pengamat balapan, Carlo Pernat membahas MotoGP Belanda 2025 termasuk momen murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi tak bisa menyalip Marc Marquez. Seri seru ini mentas kemarin Minggu, 29 Juni 2025, di sirkuit Assen. Kemenangan ganda dipetik oleh pembalap Lenovo Ducati, Marquez. Performa solid pada sprint race dia lanjutkan saat menggilas sesi balapan utama. Satu hal menarik dari balapan kemarin ialah kemampuan murid Rossi, Bezzecchi dalam menyaingi Marquez. Jarak atau gap yang memisahkan kedua pembalap ini tidak terlalu lebar. Bezzecchi hanya kalah 0,635 detik dari The Baby Alien. Performa pembalap Aprilia Factory ini turut jadi sorotan pengamat MotoGP, Carlo Pernat. Pujian dari pria berusia 76 tahun itu mengalir kepadanya. Di satu sisi, Pernat juga menyoroti satu titik yang membuat Bezzecchi sulit mengalahkan Marquez. Sudah jelas bahwa kita semua melihat sisi positif, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Itulah sisi positif tersebut, Aprilia dan Bezzecchi. Ini adalah kisah yang indah. Bezzecchi menunjukkan bahwa dia merupakan pembalap yang kuat. Dia tahu cara untuk tampil bagus, memaksa timnya untuk menunjukkan yang terbaik.